Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai di bab 17, yaitu remote access server. Nah, pada video sebelumnya teman-teman telah belajar cara meremote router dari host OS ya teman-teman, melalui PuTTY. Tetapi host OS kita itu belum dapat melakukan ping ke server maupun klien. Tetapi pada video sebelumnya juga kita sudah melakukan konfigurasi routing, jadi sudah dapat melakukan ping ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba melakukan SSH dari klien ke server Debian dan server Ubuntu. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah login ya ke klien. Yang pertama di sini kita bisa coba ping ke server Debian-nya terlebih dahulu. Ping 10.10.10.2, kita enter. Dan di sini sudah terhubung ya, artinya dengan server 2. Di sini kita bisa masukkan perintah SSH, lalu spasi, lalu masukkan user 1 Debian-nya kalian. Di sini saya Siva. Lalu masukkan IP yang server 1 ya, 10.10.10.2. Di sini kita bisa enter. Di sini kita dimintai untuk masukkan passwordnya. Ya, lalu di sini kita enter. Oke, jadi di sini sudah berubah ya menjadi server 1 Debian. Artinya di sini kita sudah masuk ke server 1 Debian melalui SSH. Lalu di sini kita akan coba ping ke server Ubuntu-nya. Di sini kita ping 10.3. Di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terhubung ya. Lalu di sini kita bisa SSH langsung. Nama user kalian. Di sini saya Siva. Masukkan IP-nya 10. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa yes ya. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kita bisa melakukan SSH langsung? Nah, jadi karena ketika kita proses instalasi sebelumnya, kita mencentang SSH server pada proses instalasinya, sehingga ketika kita melakukan SSH ini bisa ya teman-teman. Tapi jika teman-teman itu belum melakukan centang SSH ketika instalasi, teman-teman dapat misalnya di sini masuk ke server satunya, lalu masukkan perintah apt install open SSH trip server. Nah, ingat ya teman-teman, jadi ketika ingin mengkonfigurasi atau menginstal apapun, teman-teman harus masuk ke rootnya terlebih dahulu. Saya sudah masuk ke rootnya, lalu di sini kita bisa enter saja. Jadi teman-teman, seperti ini caranya jika teman-teman belum melakukan install SSH waktu instalasi. Nah, teman-teman dapat masukkan perintah seperti ini. Nanti terdapat proses atau pertujuan kalian, tinggal ketikkan perintah Y lalu enter saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kedua yaitu kita akan coba untuk merubah default port SSH. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan coba untuk merubah port pada default SSH ya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya ingin meremote server melalui host OS, kita itu melalui PuTTY. Di sini kita bisa login ke PuTTY-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini default dari port itu 22 nih teman-teman. Nah, jika teman-teman itu menggunakan port 22 terus-menerus, teman-teman itu akan mendapatkan akibat yaitu blue port, yaitu terdapat user yang ingin terus-menerus login ya teman-teman. Jadi teman-teman agar aman itu portnya teman-teman dapat ubah. Nah, di sini caranya kita akan dapat login ke kliennya terlebih dahulu ya. Lalu di sini kita akan coba untuk mengubah port SSH dari server 1 server Debian ya teman-teman. Di sini kita bisa SSH terlebih dahulu ke server satunya yaitu server Debian. SSH, nama user, login 10.10.10.2. Kita bisa enter. Yes ya teman-teman. Lalu masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah masuk ya. Oke teman-teman, lalu di sini kita bisa masukkan perintah. Bisa masukkan perintah su
Masukkan passwordnya ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke rootnya. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah nano tes etc/ssh/sshd di bawah config. Ini di sini kita bisa enter. Lalu di sini untuk port dua-duanya kita hilangkan pagarnya ya terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan ganti portnya 2024. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah systemctl restart ssh. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu untuk kembali ke user atau Ubuntu lainnya ya teman-teman. Exit lagi. Di sini kita bisa SSH kembali, Ziva. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini hasilnya connection resolute ya teman-teman, karena di sini itu portnya kita sudah ubah. Nah, di sini kita akan coba untuk server 2-nya yang server Ubuntu. Nah, di sini karena kita menggunakan Ubuntu, itu kita bisa langsung saja sudo min i enter 223. Di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan perintah seperti tadi, nano /etc/ssh/sshd klik bawah config. Kita enter. Lalu di sini untuk portnya, pagarnya di sini kita hilangkan ya. Lalu kita ubah menjadi 2024 saja. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita bisa systemctl restart ssh. Di sini kita bisa enter ya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu agar kembali ke kliennya. Kita exit lagi. Di sini kita SSH kembali ya, seperti tadi. Kita coba untuk tidak menambahkan portnya. Apakah bisa? Tentunya ini tidak bisa ya teman-teman. Kita coba. Nah, di sini tuh connection resolute, artinya tidak bisa ya teman-teman karena portnya tadi kita sudah ubah. Nah, di sini kita tambahkan portnya. Tadi kan kita menggunakan port 2024 ya. Nah, oke, seperti ini. Kita coba enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah bisa karena di sini kita sudah memasukkan portnya yang tadi kita telah ubah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk video selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai allow user pada SSH. Ya teman-teman, di sini kita bisa login ke kliennya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah login. Lalu apa sih allow user tersebut? Jadi allow user itu digunakan jika teman-teman memiliki banyak user lalu ingin melakukan SSH, tetapi teman-teman ingin mengakses atau hanya yang dapat masuk mengakses SSH-nya itu misalnya user 1 saja. Itu teman-teman dapat gunakan user atau allow user ini. Jadi nanti untuk user 2, 3, 4, 5 itu tidak dapat melakukan SSH. Yang hanya dapat melakukan SSH itu hanya server 1 atau user 1 saja. Nah, di sini saya akan konfigurasinya itu di server Debian. Di sini kita bisa masuk ke rootnya terlebih dahulu. Ini kita akan menambahkan user lagi. Misalnya di sini add user Ziva 2. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Masukkan passwordnya lagi sama seperti yang di atas. Jadi kita bisa enter, lalu Y, enter. Lalu di sini kita bisa cek ya, get etc passwd. Di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat user Ziva yang sebelumnya telah kita buat dari instalasi. Lalu terdapat user Ziva 2. Ya teman-teman, lalu di sini saya juga akan membuatnya lagi, yaitu user Ziva 3. Kita bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Lagi kita masukkan. Di sini kita bisa enter ya.
lalu Y. Lalu di sini kita bisa cek ya. Ini terdapat 3 user ya. Yang pertama user Siva, Siva 2 dan Siva 3. Nah, di sini kita akan coba untuk membuatnya yang hanya dapat melakukan SSH itu untuk user Siva saja ya, teman-teman. Di sini kita bisa exit lagi. Lalu di sini kita akan coba untuk melakukan SSH seperti ini yang tadi. Yang server 1 Debian ya. Sini kita bisa enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk masukkan portnya ya, karena kita sudah merubah tadinya. Oke teman-teman, ini kan masih bisa ya teman-teman untuk user 2 itu melakukan SSH ke server Debian. Di sini kita akan coba untuk user Siva 3, kita exit terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa masukkan SSH-nya lagi. Di sini kita berarti Siva 3 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk user Siva 3 itu juga masih dapat melakukan SSH. Caranya agar yang dapat melakukan SSH itu hanya user Siva. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita bisa masukkan SSH yang user Siva saja. Di sini kita bisa enter, masukkan passwordnya. Lalu di sini kita bisa masuk ke rootnya terlebih dahulu. Ini saya sudah berada di server Debian ya teman-teman, atau server satunya. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah nano /etc/sshd config. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di bawah portnya di sini kita bisa ketikkan allow users, lalu user apa saja yang dapat melakukan SSH tersebut. Nah, di sini kita akan coba untuk buat user Siva saja ya teman-teman, yang hanya dapat melakukan SSH. Lalu di sini kita bisa ketikkan Siva, lalu Ctrl X. Lalu di sini kita bisa sistem ctl start SSH. Di sini kita bisa enter, kita bisa exit ya. Lalu di sini kita akan coba melakukan SSH melalui server 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa 2, lalu kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, ini tentunya passwordnya salah ya teman-teman. Di sini kita coba lagi. Nah, di sini pastinya tidak bisa karena yang hanya dapat mengakses itu hanya user Siva. Di sini kita coba untuk SSH melalui user Siva 3. Bisa ya teman-teman. Kita bisa ubah 3. Di sini kita bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Di sini juga permission denial ya teman-teman. Lalu di sini kita akan langsung saja untuk masuk melalui user Siva. Apakah bisa? Pastinya bisa ya. Kita bisa enter, lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah bisa karena di sini kita masuknya atau melakukan SSH menggunakan user Siva, karena sebelumnya kita sudah merubah allow usernya itu hanya user Siva saja yang dapat melakukan SSH ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video yang keempat di sini kita akan membahas mengenai konsep private and public key. Jadi pada video sebelumnya cara meremotnya itu kan menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. SSH, lalu usernya apa, dan lalu IP-nya apa, lalu portnya berapa ya. Di sini kita bisa enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, jadi ketika kita menggunakan SSH itu, kita pasti masuknya melalui password ya teman-teman, dan usernya apa. Tapi di sini itu tidak aman ya teman-teman. Terdapat cara yang lebih aman lagi, yaitu menggunakan konsep private and public key. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dari private and public key. Jadi di SSH itu terdapat private and public key. Jadi private and public key itu digunakan agar lebih aman ya teman-teman. Jadi misalnya nanti klien Ubuntu itu kita akan konfigurasi private key, lalu di servernya itu untuk server Debian itu kita akan konfigurasi untuk public key. Jadi nantinya yang hanya dapat masuk atau meremote server Debian ini yang memiliki private key, yaitu klien Ubuntu. Jadi ketika ingin melakukan SSH itu teman-teman tidak usah mencantumkan user dan passwordnya.
Nah, jadi nantinya yang dapat melakukan SSH itu yang hanya memiliki private key, yaitu klien Ubuntu. Oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kelima, di sini kita akan mengkonfigurasi SSH dengan private and public key pada server Debian ya teman-teman. Nah, jadi sebelum membuat private and public key, kita harus membuat passphrase-nya dulu nih teman-teman. Jadi konfigurasinya kita bisa ketikkan perintah yaitu min keygen. Ini di sini kita bisa enter. Nah, jadi nanti konfigurasi SSH min keygen ini akan disimpan pada /home/siva/.ssh/id rsa. Ya teman-teman, ini adalah file hidden, jadi nanti ketika di ls itu tidak akan terlihat. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita akan membuat password passphrase-nya. Jadi ketika teman-teman ingin meremote itu akan dimintai password passphrase-nya. Ini itu demi keamanan server kalian ya teman-teman. Misalnya di sini saya akan membuat password passphrase-nya itu 12345. Di sini kita bisa enter. Lalu 12345. Ini sama seperti yang di atas. Di sini kita bisa enter saja. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai. Di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, jadi karena tadi adalah file hidden, maka tidak akan terlihat. Di sini kita bisa ls min a. Nah, di sini sudah terlihat ya .ssh. Setelah itu di sini kita bisa ls.ssh. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat id rsa dan id rsa pub. Jadi apa sih perbedaannya? Jika id rsa itu digunakan untuk private-nya kalian, sedangkan untuk id rsa pub itu digunakan untuk public key-nya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kan masih klien Ubuntu. Di sini kita akan mengkonfigurasinya yang tadi itu di copy ke server Debian. Jadi perintah copy-nya adalah seperti ini ya teman-teman. SSH min copy min id min p 2024 IPA @2. Seperti ini ya teman-teman perintahnya. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa masukkan passwordnya. Oke teman-teman, di sini number of key ya. Ini sudah berubah, artinya kita sudah berhasil untuk mengopinya konfigurasi tadi ke server Debian. Sekarang kita akan coba SSH ke server Debian ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita dimintai password untuk masuk. Ini adalah password passphrase yang sebelumnya telah kita buat. Di sini kita bisa masuk saja password passphrase-nya yang tadi kita buat ya, 12345. Di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk video yang selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep auto risky ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat topologinya terlebih dahulu. Jadi di sini ibaratkan private itu sebagai kuncinya dan public key-nya sebagai gemboknya. Di sini karena private itu telah di-copy ke public pada server Debian, maka yang dapat membuka public key-nya adalah yang memiliki gemboknya, yaitu klien Ubuntu. Nah, oke teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah SSH keygen pada server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ls. Lalu di sini kita bisa ls min a. Nah, di sini terdapat .ssh ya teman-teman, yang sebelumnya telah kita konfigurasi, dan di sini kita bisa buka terminal baru. Lalu di sini kita bisa ls, lalu ls min a. Kita bisa enter. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat direktori .ssh ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ls .ssh. Nah, di sini terdapat ID RSA sebagai privat dan ID RSA pub itu sebagai public key. Nah, di sini kita juga sebelumnya telah menggunakan komen seperti ini ya, teman-teman. SSH
min copy min id lalu masukkan portnya, nama usernya, add IP-nya seperti ini ya teman-teman, untuk mengkonfigurasi atau mengcopy private key dari public Ubuntu ke server Debian-nya sebagai public key-nya. Setelah itu di sini untuk server Debian-nya kita bisa masukkan perintah ls-a. Ini terdapat direktori yaitu .ssh ya teman-teman. Di sini kita bisa ls.ssh. Nah, di sini terdapat file autorescue ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah cat .ssh /autorescue. Ini ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini terdapat SSH RSA ya teman-teman. Ini sama dan akhirannya ini Siva @siva_virtualbox. Ini adalah kopian dari klien ke Ubuntu server Debian untuk private key-nya. Jadi ini adalah isi dari kopian yang telah kita copy tadi ya teman-teman, yang ini. Nah, ini dia nih adalah isiannya. Nah, sekarang di sini kita bisa untuk klien Ubuntu-nya kita bisa masukkan perintah. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah cat .ssh/id rsa.pub. Seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Dia ssh rsa. Dan akhirnya dengan siva@siva_virtualbox. Jadi untuk server Debian ini diibaratkan sebagai gemboknya. Nah, untuk klien ini diibaratkan sebagai kuncinya ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat topologinya. Nah, jadi private key-nya itu berada pada klien Ubuntu dan untuk public key-nya itu berada pada server Debian ya teman-teman. Nah, jadi yang dapat membuka gemboknya dari server Debian itu yang memiliki kuncinya yaitu klien Ubuntu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu kita akan mengkonfigurasi public key secara manual. Di sini kita bisa lihat topologinya. Nah, jadi pada video sebelumnya kita telah mengkonfigurasi SSH keygen ya teman-teman, dan telah di-copy sebagai public pada server Debian. Sekarang di sini kita akan mengkopinya ke server Ubuntu. Jadi nanti server Ubuntu juga dapat atau memiliki public key ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan terminal lagi. Lalu di sini saya akan masuk melalui SSH ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Sini berarti min-p 2024. Sini kita bisa enter. Nah, di sini kita akan kembali ke klien Ubuntu-nya. Lalu di sini kita bisa ketikkan ls.ssh. Sini kita bisa enter. Nah, di sini terdapat ID RSA dan ID RSA pub. Nah, untuk ID RSA itu sebagai privat dan ID RSA pub sebagai public key-nya. Jadi nanti private key-nya itu akan di-copy ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Dan di sini kita bisa ke server Ubuntu-nya atau Siva Ubuntu. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu ls.ssh. Nah, di sini terdapat file autorescue ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah cat.ssh/autorescue. Sini kita bisa enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini kita bisa ls, lalu ls-a. Nah, di sini terdapat direktori .ssh ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum memiliki direktorinya, maka teman-teman dapat membuatnya dengan perintah yaitu mkdir.ssh seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuatnya jadi file exist. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu nano.ssh/autorescue. Seperti ini. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa buka yang klien Ubuntu.
sini kita bisa clear terlebih dahulu. Ketikkan perintah cat.ssh/id rsa.u. Di sini kita bisa enter, dan ini kita bisa copy ya teman-teman. Copy. Lalu di sini kita akan paste di server Ubuntu-nya. Paste. Nah, ini sudah terlalu panjang ya teman-teman, jadi tidak apa-apa. Di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita bisa cat.ssh/autorescue ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Di sini sudah terdapat konfigurasi public key-nya yang telah kita copy dari klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita bisa clear terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan coba masuk lagi ya teman-teman, yang ini. Kita enter. Nah, di sini tidak dimintai password ya teman-teman, karena di sini kita sudah menggunakan auto rescue, yaitu private and public key. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar membuat konfigurasi private and public key pada Windows Part 1. Nah, jadi nanti kita akan membuat private and public key pada host OS dan router Debian ya teman-teman. Jadi di sini kita ibaratkan router Debian sebagai gemboknya dan sebagai kuncinya yaitu host OS kita. Jadi nanti dapat melakukan SSH atau meremote router Debian. Itu hanya host OS kita ya teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat private key pada host OS kita. Lalu kita akan copy ke router Debian. Nah, di sini karena pada router Debian sebelumnya itu kan menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. Kita bisa login ke kliennya terlebih dahulu. Nah, jadi pada video sebelumnya kita menggunakan perintah SSH keygen seperti ini ya teman-teman, untuk membuat private and public key, karena di sini kita akan mengkonfigurasi private and public key pada PuTTY. Itu maka berbeda ya teman-teman. Biasanya kita harus mendownload PuTTY generator terlebih dahulu. Teman-teman bisa lakukan di pencarian, yaitu dengan ketikan download PuTTY ya teman-teman. Di sini kita bisa klik yang paling atas, lalu di sini kita bisa klik yang download. Lalu kalian pilih yang PuTTY Gen ya, generator yang 64 bit. Di sini kita bisa klik ya. Dan di sini nanti akan otomatis ke download. Nah, di sini saya sudah down ya. Di sini kita bisa klik. Lalu di sini kita bisa klik yang generator. Lalu di sini kita bisa gerakan kursornya ya, seperti ini. Nah, jadi untuk password-nya itu demi keamanan kita ya teman-teman. Misalnya di sini saya mau 1 2 3 4 5. Dan untuk konfirmasinya juga sama 1 2 3 4 5. Lalu di sini kita bisa save public key ya teman-teman. Kita bisa namanya dengan public min key. Lalu di sini kita bisa save. Lalu untuk save private-nya juga kita klik. Lalu di sini kita bisa namainya dengan private key. Lalu di sini kita bisa save 2024 192 168 Di sini kita bisa login ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ls -a. Nah, di sini belum ada directory .ssh ya teman-teman. Untuk membuatnya di sini kita bisa mkdir .ssh. Sini kita bisa enter, lalu bisa ls -a. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, directory .ssh. Dan di sini kita bisa masukkan perintah yaitu nano.ssh/autorescue. Seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita buka filenya yang tadi telah kita download ya teman-teman. Di sini kita bisa klik yang ini. Kita pilih yang notepad, lalu just one. Lalu di sini kita akan copy dari sini ke sini ya teman-teman. Kita copy,
jadi kita bisa paste. Nah, ini sudah ke copy ya teman-teman. Di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Ini kita bisa klik yang SSH 2 kali, lalu kita pilih yang out, kita pilih yang ini, kita open. Nah, di sini untuk save actionnya itu teman-teman dapat ketikan perintah yaitu router Debian. Ya teman-teman, jadi nanti ketika ingin melakukan SSH itu tidak usah menambahkan private and public key-nya. Di sini kita bisa save, lalu di sini kita bisa langsung open ya. Di sini masih dimintai passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini karena berarti belum menggunakan private and public key-nya, maka saya akan bahas di part 2-nya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi private and public key pada Windows part 2 ya teman-teman, karena pada video sebelumnya itu kita masih belum bisa login menggunakan private and public key. Jadi di sini kita bisa langsung saja login ke putihnya. Di sini kita masukkan IP router Debian-nya. Di sini kita langsung open ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa login. Lalu di sini kita akan mengcopy dengan perintah nano .ssh/autoris. Oke. Nah, di sini masih kosong. Di sini kita bisa ke yang file yang tadi. Di sini kita bisa ketik ya, klik yang notepad, this one. Lalu di sini kita bisa copy yang ini, bagian ini saja. Kita copy ya teman-teman. Lalu kita paste di yang ini. Di sini kita tambahkan SSH min RSA seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Kita bisa ulang ya teman-teman. Di sini kita bisa open ya. Lalu di sini kita bisa login. Di sini kita bisa langsung login. Di sini kita bisa masukkan passwordnya. Nah, jadi di sini artinya kita sudah berhasil menggunakan private and public key. Di sini saya sudah masuk ke router Debian-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya di sini kita akan meremote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server ya teman-teman. Pada video sebelumnya hanya host OS yang dapat meremote router Debian ya teman-teman, dan sedangkan untuk klien Ubuntu-nya itu hanya dapat remote server Debian dan server Ubuntu. Kenapa? Karena di sini private key dan public key dari host ke klien itu berbeda ya teman-teman. Dari host itu hanya untuk router Debian, untuk klien private key-nya itu digunakan untuk server Debian dan server Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi caranya kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu melalui host OS ya teman-teman. Di sini kita coba ke CMD terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita akan coba ping ke server Debian-nya 10.10.10.2. Nah, oke teman-teman, di sini tidak bisa ya request timeout. Kita akan coba untuk ping ke
server Ubuntu-nya 10.10.10.3. Kita bisa enter. Nah, di sini juga tidak bisa ya teman-teman, request timeout. Nah, di sini caranya agar bisa nanti host OS kita akan meremote ke router Debian-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke router Debian, baru kita melakukan SSH ke server Debian dan server Ubuntu. Kenapa? Karena private and public key-nya itu berbeda ya teman-teman. Di sini kita bisa login ke PuTTY-nya terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan remote dari host OS ke server Debian itu kan melalui PuTTY dan melalui router Debian. Sekarang kita bisa ketikkan perintah untuk melakukan SSH ke server Debian. SSH, nama usernya 10 B2 min P, portnya kita bisa enter. Lalu di sini kita yes ya, masukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman, jadi yang tadi yang ini itu dimintai password karena private and public key-nya itu berbeda antara host OS ke router Debian dan klien ke server. Ini kita sudah masuk ke server Debian-nya. Dan di sini kita bisa masuk lagi ke SSH ke server Ubuntu-nya. Kita bisa buka lagi PuTTY yang barunya. Lalu di sini kita bisa login. Setelah itu di sini kita bisa lakukan SSH ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Di SSH Siva 10.10.10.3 min P, masukkan password, masukkan portnya. Lalu di sini kita bisa enter. Kita yes ya. Lalu di sini kita dimintai password ya teman-teman seperti tadi. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah bisa login atau meremote ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, jadi untuk video selanjutnya di sini kita akan belajar untuk mendisable password authentication ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah login ke router Debian. Di sini saya akan coba melakukan SSH ke server Ubuntu-nya. SSH Siva 10.10.10.3 min P, masukkan portnya, kita enter. Nah, jadi ketika kita melakukan SSH ke server Ubuntu-nya itu kita menggunakan username dan passwordnya. Nah, di sini itu kurang aman teman-teman. Jadi kita nanti akan coba untuk membuat password untuk melakukan SSH ini. Kita akan mengaktifkan. Jadi nanti yang hanya dapat melakukan SSH itu menggunakan private and public key-nya saja. Jadi di sini kita akan coba ke klien Ubuntu-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa masuk root terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk mengedit SSH config ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan perintah yaitu nano /etc/ssh/sshd. Ini kita bisa Ctrl V, lalu kita cari yaitu password authentication. Nah, untuk password authentication itu masih yes ya. Di sini kita bisa hilangkan pagarnya terlebih dahulu. Lalu yang yes kita ganti no. Ctrl X, Y, enter. Teman-teman, jadi setelah kita mengedit dengan perintah nano tadi, kalian bisa masukkan perintah sistem ctl restart SSH.
Nah, ini pastinya tidak bisa. Nah, setelah itu kalian bisa cek kembali menggunakan SSH, lalu usernya apa, IP-nya apa. Nanti pastinya permission denial ya teman-teman. Jadi materi untuk disable segitu saja ya. Oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai generate private public key pada router Debian. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara disable password authentication. Jadi router Debian-nya itu tidak bisa melakukan SSH ke server Ubuntu melalui password dan usernya ya teman-teman. Jadi harus menggunakan public dan private key. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat private and public key lagi. Jadi nanti public key dan router Debian akan di-copy ke server Ubuntu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa masukkan perintah SSH min keygen. Nah, jadi nanti konfigurasinya akan disimpan di /home/siva/.ssh/id/rsa. Di sini kita bisa enter. Kita misalnya ya. Lalu di sini kita bisa masukkan password passphrase-nya. Oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Setelah itu di sini kita bisa ls.ssh. Nah, oke teman-teman, di sini terdapat ID RSA ya teman-teman, yang akan kita copy ke server Ubuntu. Nah, cara untuk mengopinya teman-teman dapat masukkan perintah yaitu cat.ssh/id RSA. Seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, di sini kita bisa di blok saja ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah SSH ke server Ubuntu-nya. Di sini kita bisa nano.ssh/authorize case. Di sini kita bisa enter. Ini saya sudah mengkopinya. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, sudo systemctl restart SSH. Di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa SSH lagi ya teman-teman, yang server Ubuntu. Kita masukkan passwordnya ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke materi yang terakhir mengenai SSH agen SSH add. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba masuk ke Siva Ubuntu ya teman-teman, atau bisa server Ubuntu. Jadi perintahnya seperti ini ya, yang user, password sama passwordnya ya. Di sini kita coba enter. Ini kita dimintai untuk memasukkan passwordnya. Nah, jika teman-teman itu munculnya passphrase, itu kalian bisa diisi saja IP-nya ya. 12345. Kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke Siva Ubuntu-nya ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk masuk ke server 1 Debian. Oke, di sini kita bisa enter. Nah, di sini juga kita dimintai untuk masukkan passwordnya. 12345. Kita enter. Nah, jika teman-teman itu dimintai password-passwordnya, itu tinggal kalian isi saja IP-nya. Nah, jika teman-teman adalah orang yang kurang telaten, itu pastinya kan sebel ya teman-teman. Kenapa dimintai password terus? Sedangkan dengan SSH ini, SSH agen ini dapat tersimpan atau menyimpan password passphrase-nya, yaitu dengan SSH agen dan SSH add. Jadi nanti password passphrase itu dapat tersimpan ya teman-teman. Jadi ketika SSH itu tidak usah menyertakan atau menyantumkan password passphrase-nya lagi. Nah, jadi perintahnya seperti ini: SSH agen /bin/base. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu kita SSH min add. Kita enter. Nah, lalu di sini kita bisa exit ya. Oke, di sini kita akan coba untuk masuk lagi ya teman-teman. Oke, di sini sudah bisa ya. Kita akan coba di klien Ubuntu-nya. Kita akan coba untuk yang
server 1 ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, tidak dimintai password lagi. Oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai bab 17, yaitu remote access server. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.